Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Barikwelan, NIM 2019-017103. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya yang bertempat di Subbagian Logistik dan Peralatan, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, gambaran khusus tempat magang. Selama pelaksanaan magang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, saya ditempatkan di Subbagian Logistik dan Peralatan. Tugas bidang logistik dan peralatan adalah melaksanakan urusan logistik dan peralatan. Bidang logistik dan peralatan terdiri dari sub bidang logistik dan sub bidang peralatan. Tugas sub bidang logistik sendiri adalah melaksanakan pengelolaan logistik penanggulangan bencana. Sub bidang logistik mempunyai fungsi. Yang pertama, penyusunan program kerja sub bidang logistik. Yang kedua, penyiapan fasilitasi kebijakan teknis logistik. Yang ketiga, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pengarahan logistik, penyediaan dan pendirian dapur umum. Yang keempat, penyelenggaraan pengelolaan logistik penanggulangan bencana. Yang kelima, pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik penanggulangan bencana. Yang keenam, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan sub bidang logistik. Yang ketujuh, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan. Berikut ringkasan kegiatan magang. Selama magang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama, mencatat transaksi pembelian BBM, yang kedua, merekap plat kendaraan, yang ketiga, rekap serah terima barang, yang keempat, mencatat surat masuk logistik dan peralatan, yang kelima, membuat arsip. Output dan kontribusi kegiatan magang. Output yang saya lakukan untuk instansi adalah yang pertama, membuat transaksi pembelian agar mengetahui berapa pengeluaran dalam setiap bulan. Yang kedua, merekap plat kendaraan agar mengetahui plat kendaraan yang paling banyak dan sedikit dalam membeli BBM setiap bulan. Yang ketiga, menghitung berapa banyak barang yang masuk dan keluar. Yang keempat, mencatat surat masuk logistik dan peralatan sebagai bukti komunikasi antara pihak BPD dengan customer untuk memenuhi barang dan peralatan yang dibutuhkan customer. Yang kelima, membuat arsip sebagai penyimpanan dokumen penting yang dibutuhkan BPBD. Berikut kontribusi kegiatan magang. Kontribusi yang saya berikan kepada sub bidang logistik dan peralatan adalah membantu meringankan beban pekerjaan logistik dan peralatan, seperti membantu melakukan pengecocokan barang yang sudah diterima oleh customer dan membantu melakukan pengecocokan transaksi pembelian dengan voucher pengeluaran. Masalah dan solusi. Masalah yang saya temukan selama kegiatan magang, yang pertama, kurangnya fasilitas yang tersedia oleh Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Solusinya, menambah fasilitas seperti komputer. Masalah yang kedua, pencatatan surat masuk logistik dan peralatan masih dilakukan secara manual. Solusinya, pencatatan surat masuk logistik dan peralatan seharusnya diinput melalui komputer. Masalah yang ketiga, kurangnya pemahaman penulis atas beberapa kegiatan yang penulis kerjakan untuk pertama kalinya. Solusinya, mencari informasi untuk pemahaman tentang kegiatan yang dilaksanakan agar mudah dipahami. Berikut kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dalam proses kegiatan magang adalah yang pertama, saya diharapkan dapat menerapkan teori yang telah ditempuh selama proses pembelajaran perkuliahan. Yang kedua, saya dapat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan pembimbing magang selama pelaksanaan magang. Yang ketiga, saya belajar cara berdisiplin saat dalam dunia kerja selama pelaksanaan magang. Yang keempat, saya dapat mengenal bagaimana menyesuaikan diri di dalam dunia kerja dan lebih memahami bagaimana bekerja yang sebenarnya dengan risiko yang akan timbul dalam pelaksanaan sehari-hari dalam dunia kerja. Yang kelima, saya dapat menambah wawasan dan pengalaman yang didapatkan selama kegiatan pelaksanaan magang. Yang keenam, saya juga mendapatkan pengalaman bagaimana agar tetap menjaga ikatan kekeluargaan antar pegawai dan anggota magang dalam instansi. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf.
Terima kasih.